Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para jamaah sholat zuhur, para jamaah sholat Jumat yang saya hormati, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini Jumat 14 Juli tahun 2023 bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1444 Hijriah. Kita bersama masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, termasuk di dalamnya menunaikan ibadah wajib sholat Jumat pada siang hari ini. Semoga seluruh rangkaian aktivitas amal ibadah yang selama ini telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa itulah nilai manusia yang sesungguhnya. Allah tidak memandang manusia karena harta yang kita miliki. Allah tidak memandang manusia karena pangkat, jabatan, kedudukan, martabat, keturunan yang kita punyai. Namun Allah Subhanahu wa taala memandang manusia karena ketakwaan yang kita kerjakan setiap hari. Inilah para jamaah sholat Jumat yang terhormat makna ayat Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Tuhannya adalah mereka yang paling bertakwa kepadanya. Para jamaah sholat Jumat yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak para jamaah untuk merenungkan satu saja ayat suci Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 6. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jika dilihat dari letterlek ayat ini, adalah ayat ini diturunkan di kota Madinah, atau disebut dengan ayat Madaniyah, ayat yang turun pasca hijrahnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, kandungan dari ayat ini adalah ajakan kita semua sebagai umat Islam untuk melaksanakan takwa kepada Allah. Yang kedua, menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Para jamaah sholat Jumat yang terhormat, neraka dalam terminologi Al-Quran dikatakan ada 3. Yang pertama adalah alam akhirat, tempat penyiksaan orang-orang yang berdosa. Yang kedua, keadaan yang tidak menyenangkan. Yang ketiga adalah kemiskinan. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, dalam kajian tafsir Al-Misbah mengatakan, yang dimaksud dengan jaga diri dan keluarga itu tidak hanya anak dan istri kita dalam skop kecil di rumah tangga kita, tidak. Ternyata Profesor Dr. Quraisy Shihab mengilustrasikan, menggambarkan, menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan keluarga itu adalah generasi.
generasi yang ada di sekitar kita, generasi kita, anak turun kita, cucu-cucu kita, mahasiswa-mahasiswa kita. Para jamaah sholat Jumat yang saya hormati, neraka itu merupakan satu simbol ketidaknyamanan, simbol ketidakbahagiaan, atau simbol ketidaksejahteraan. Sehingga dikatakan neraka itu dalam terminologi Al-Quran yang ketiga itu adalah kemiskinan. Di dalam hadis Nabi dikatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicinta oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pertanyaannya adalah kuat dari sisi apanya? Kuat dari segala aspeknya, baik dari segi aspek ideologi, politik, sosial, ekonomi ataupun budayanya. Para jamaah yang terhormat, di dalam beberapa media cetak, media elektronik, ahli ekonomi memberikan gambaran ada korelasi yang positif antara ekonomi, kemiskinan, kesejahteraan, dan kemalasan. Tujuan diadakannya orang itu untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka, agar memiliki dzurriyyatan thayyibah, atau keturunan yang baik, generasi yang baik, generasi yang kuat, baik dari aspek ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Para jamaah sholat Jumat yang saya hormati, saat ini jika kita lihat jika kita lihat kesengsaraan dalam hidup yang disimbolkan dengan yang ada korelasi dengan ekonomi atau kemiskinan, banyak sekali masih kita jumpai. Jika kita melihat dari Badan Pusat Statistik tentang jumlah pengangguran yang ada di Indonesia dan diukur dari keluaran pendidikan tertinggi yang dia tamatkan, itu adalah SD mencapai 2,64%, SMP penganggurannya masih mencapai 5,02%, SMA 6,77%, SMK 8,49%, diploma 6,7%, universitas S1 diploma 1, 2, 3, 4, 6,7%, dan S1 mencapai 5,73% dari berbagai macam jurusan. Para jamaah yang sholat Jumat yang saya hormati, apa hal yang harus kita kerjakan di dalam meminimalisir neraka, tanda kutip, kemiskinan dalam kehidupan kita? Solusinya adalah satu, orang harus meng-create sesuatu untuk mendapatkan value added. Itulah yang namanya wirausaha atau kewirausahaan. Baginda Rasul Muhammad SAW 14 abad yang telah silam telah memberikan contoh konkret dalam sebuah hadis bahwa ada 10 pintu rizki, itu 9 dari perniagaan. Artinya apa? Orang yang mau berwirausaha, banyak sekali usaha-usaha yang dikerjakan, yang bisa dilaksanakan dalam suasana dan kapanpun saja saat dia mau. Hari ini yang sedang booming, yang sedang trending topik di Indonesia adalah industri halal, baik yang terkait dengan food and beverage, makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, fashion, kemudian pariwisata dan sebagainya. Tinggal kita punya niatan suci untuk bergerak atau tidak. Keberhasilan baginda Rasul Muhammad SAW dalam melaksanakan wirausaha telah dicontohkan kepada kita semua. Baginda Rasul itu bukan seorang pegawai negeri, namun beliau sukses dalam meniti karir wirausaha. Dalam sebuah buku diceritakan, baginda Rasul Muhammad SAW semenjak usia 12 tahun dia sudah mulai melaksanakan wirausaha. 17 tahun beliau sukses, 17 tahun dia sudah mandiri, 25 tahun ia sukses menjadi sosok yang sukses dalam melakukan wirausaha. Indikatornya adalah saat beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, mahar yang diberikan mencapai 20 ekor unta yang warnanya kemerah-merahan. Konon dalam Profesor Dr. Laude Kamaluddin menyebutkan itu setara dengan uang
6 miliar rupiah jika kurs rupiah mencapai 2.500 per 1 US dollar Amerika. Para jamaah sholat Jumat yang saya hormati, saat kita bangkit, saat kita punya keinginan yang kuat untuk menunaikan wirausaha sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan yang optimal dalam hidup ini, menyingkirkan yang namanya kemiskinan, itu adalah hal yang amat mulia dalam kehidupan kita. Dalam sebuah riwayat dikatakan ada seorang sahabat Ansor bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ada satu kata, saya pernah mendengar dari seorang sahabat, ada satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat, zakat, puasa dan haji. Mahadha ya Rasulullah, itu dosa apa wahai Rasul?" Rasul menjawab, itu adalah dosanya orang laki-laki yang masih mampu untuk bekerja namun ia malas dalam berusaha. Oleh karena itu para jamaah sholat Jumat yang saya hormati, marilah kita jadikan anak keturunan kita, generasi kita, para mahasiswa-mahasiswi kita senantiasa kita motivasi untuk giat dalam berusaha dan berwirausaha agar menjadi kekuatan tersendiri umat Islam ke depannya. Tidak menjadi orang-orang yang miskin, yang menjadi keterbelakangan dalam kehidupan beragama. Pada tahun 1868 ada buku bagus yang meskipun itu lahirnya adalah tidak sangat terkait dengan kondisi sosial masyarakat ketika itu, yang berjudul Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa masyarakat muslim rata-rata terbelakang yang lain tidak? Itu satu di antaranya disebabkan karena kita kurang kreasi dan penuh dengan adanya kemalasan-kemalasan. Oleh karena itu para jamaah salat Jumat yang terhormat, marilah kita himbau anak generasi kita, keluarga kita untuk senantiasa optimum, kerja keras, peras keringat, banting tulang, pergi pagi pulang sore, mengencangkan ikat pinggang, membangun masa depan diri dan keluarga, membangun masa depan generasi yang optimal demi kejayaan umat Islam yang akan datang, agar tidak terjadi neraka di dunia sebelum neraka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat Jumat yang terhormat, semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan diri kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang baik, orang-orang yang selamat dari api neraka, baik neraka dunia, lebih-lebih neraka yang ada di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadza baldatan thayyibatan tajri fiha ahkamuka sunnat rasulik ala tariqati ahli sunnati wal jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.